Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ibadallah, usikum wa nafsih wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala ungkapan terbaik di hari yang agung dan mulia ini adalah mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dengan salam kita kirimkan buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selaku manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Allah katakan dalam Al-Quran bahwa manusia ini diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Namun manusia jauh dalam sifatnya. Ternyata manusia adalah ciptaan Allah yang suka berkeluh kesah. Dia suka mengeluh. Apabila dia ditimpa dengan kesusahan, maka dia akan berkeluh kesah. Banyak sudah kita temui betapa ada saudara-saudara kita yang tiap harinya dia berkeluh kesah atas segala cobaan yang diberikan Allah kepadanya. Terkadang dia berkeluh kesah dengan kekurangan harta, terkadang dia berkeluh kesah dengan kekurangan kesehatannya, terkadang dia berkeluh kesah dengan sibuknya dia beraktivitas di dunia ini. Wahai para jamaah, ternyata memang begitulah manusia. Allah katakan dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-19, Bismillahirrahmanirrahim, Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh, kata Allah. Iza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Diberikan cobaan yang sedikit pun dia akan berkeluh kesah. Apalagi dia ditimpa beban yang berat, maka dia akan lebih berkeluh kesah. Allah katakan lagi, wa iza massahul khairu manu'a. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Allah titipkan harta kepadanya, dia malah kikir dengan harta yang dia dapatkan. Bertambah harta, bukan dia bersyukur. Bertambah harta, dia ingin mencari harta yang lebih banyak. Mendapatkan harta, dia ingin mencari harta yang lebih banyak lagi. Tetapi kekikiran itu datang pada dirinya.
Lalu siapakah orang yang tidak berkeluh kesah? Adakah manusia yang tidak berkeluh kesah? Ada. Adakah manusia yang tidak kikir ketika diberikan Allah harta kepadanya? Ada. Siapa mereka? Di ayat ini Allah sambung, illa musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan solat. Allazina hum ala salatihim daimun, mereka yang tetap setia melaksanakan solatnya, baik dalam waktu lapang, dalam waktu sempit, dalam waktu berat maupun ringan, dia akan tetap mendirikan ibadah itu kepada Allah, melaksanakan solat. Lalu siapa lagi? Wallazina fi amwalihim haqqu ma'lum, dan orang-orang yang di dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Untuk siapa yang dia siapkan? Untuk siapa yang dia persiapkan ini hartanya? Lisaili wal mahrum, bagi orang-orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta, baik orang itu meminta datang mengetuk pintu di rumahnya ataupun tidak, maka dia akan datang mengulurkan sebahagian hartanya kepada orang-orang tersebut. Maka inilah orang yang kata Allah, dia tidak akan berkeluh kesah dalam hidupnya, dia akan senantiasa tidak kikir dalam hidupnya. Lalu siapa lagi? Wallazina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang percaya akan hari pembalasan. Betapa banyak di hari ini, wahai para jamaah, orang sudah tidak ingat lagi dengan hari pembalasan. Mereka hanya tahu dengan dunia, dunia dan dunia, mengejar dunia yang tiada habisnya. Dan akhirnya ketika dia telah ditinggalkan oleh dunia, bukan dia yang meninggalkan dunia, tapi dunia ini meninggalkan dirinya. Biasanya dia berjalan di atas muka bumi Allah, sampai pada masanya dia akan berada di dalam dalam perut bumi Allah. Selama ini dengan angkuhnya dia berdiri di atas tanah, sampai pada masanya dia terbujur kaku di dalam tanah. Wahai para jamaah sekalian, mari jangan sampai kita berkeluh kesah dan kikir ketika mendapatkan harta, dengan cara dirikan sholat dan senantiasa berinfak, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, baik itu mereka meminta dan tidak meminta. Dan yang paling penting adalah, percayalah kita dengan seyakin-yakinnya bahwa hari kiamat itu adalah hak, pembalasan adalah hak. Suatu saat kita akan bertemu dengannya. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.